Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wal khairu wa syarru fi masyiatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah rahimakumullah, wabil khusus para bapak dosen dan ibu dosen. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita manusia di era kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau disebut umat Muhammad menjadi umat yang terbaik, umat pilihan, umat yang diberi tanggung jawab oleh Allah memikul kelestarian akhir zaman. Kita punya beban yang tidak ringan, yakni mengawal dan terus melestarikan kebudayaan Islam, mengawal dan terus melestarikan perintah-perintah Allah untuk menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Untuk menjadi umat yang rahmatan lil alamin, kita harus punya pondasi, punya latar belakang yang kuat agar tidak keliru di dalam memahami konsep rahmatan lil alamin. Secara bahasa, rahmatan lil alamin artinya adalah rahmat atau kasih sayang Allah untuk semesta alam. Tentunya kehadiran kita akan memberikan rasa damai, rasa bahagia, rasa tentram bagi alam di sekitar kita, baik alam yang terlihat maupun tak terlihat, baik alam yang bergerak maupun tak bergerak. Karena di sekitar kita ada beberapa makhluk Allah yang lain, dari jenis tumbuhan, binatang, bahkan pepohonan dan bebatuan, serta alam sekitar, gunung-gunung, sungai, dan kita termasuk di dalamnya. Oleh karena itu Islam betul-betul mengajak kita sebagai umat pemeluk agama Islam untuk senantiasa membawa Islam ini menjadi satu sumber kedamaian dalam hidup kita. Oleh karena itu kita perlu memahami di mana kita, apa posisi kita, dan apa tugas kita, serta siap apa belum kita menyusun laporan pertanggungjawaban terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada pertemuan sore hari ini kita akan mengupas secara simpel, ngajinya yang ringan-ringan saja, dengan bahasa biasa saja agar bisa dipahami oleh mahasiswa-mahasiswi sekalian dan saudara-saudara kita yang lain, bahwasanya untuk bisa menjadi rahmat atau untuk bisa menjadi kasih sayang, kita perlu proses, perlu perjuangan menyempurnakan diri kita terlebih dahulu. Memahami siapa diri kita, bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan potensi kelebihan dan juga ada potensi kekurangan dalam diri kita. Kita harus mampu mengoptimalkan potensi kelebihan yang ada pada diri kita dan mampu berdamai jika kita temukan kekurangan yang tidak bisa kita tutupi. Akhirnya kita menjadi manusia yang apa adanya, tidak menutupi dengan kepalsuan belaka. Oleh karena itu sahabat-sahabat semuanya, mari kita mencoba menggarisbawahi bahwa Islam kita adalah satu produk dari Allah untuk membawa kebahagiaan bagi semesta alam. Kita adalah hamba-hamba Allah yang dituntut untuk menjadi hamba yang baik. Hamba yang baik dalam bahasa Al-Quran disebut saleh. Kita harus menjadi saleh untuk diri kita, kita harus menjadi soleh untuk lingkungan kita harus menjadi soleh untuk bangsa dan negara kita.
Dalam kesolehan aktivitas sehari-hari kita, ada berbagai macam aktivitas yang masuk kategori soleh, namun ada beberapa pula aktivitas yang masuk kategori salah. Jadi kalau ada soleh, tentu ada salah. Nah, perlu kita garis bawahi, sesoleh-solehnya orang, tetap ada potensi salahnya. Dan sesalah-salahnya orang, tetap ada potensi solehnya. Maka cari solehnya, hilangkan salahnya. Jika kita bertemu dengan orang yang salah, jangan salahkan orang yang salah. Ayo solehkan orang yang masih salah. Agar yang salah menjadi soleh, caranya adalah dengan disolehkan. Jangan disalah-salahkan. Kadang kita belum seberapa soleh, sudah menganggap diri kita soleh, lalu menganggap orang lain yang tidak soleh menurut pendapat kita menjadi orang yang salah. Kesolehan ada dua dimensi, ada kesolehan vertikal ritual, ada kesolehan sosial horizontal. Dua kesolehan. Pertama, soleh vertikal ritual adalah kesolehan individual kita kepada Allah, peribadahan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, penyembahan kita kepada Allah, atau aktivitas spiritual kepada Allah. Contoh, membaca Al-Quran ini kan soleh kita kepada Allah. Kita membaca Al-Quran, mendapatkan pahala, dan membaca Al-Quran merupakan amal yang soleh. Tapi solehnya hubungan kita dengan Allah. Sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zikir malam yang kita lakukan, iktikaf yang kita lakukan, ini adalah bentuk-bentuk peribadatan yang mengarah kepada kesolehan ritual, personal, vertikal. Karena urusannya kita dengan Allah. Ketika ada kesolehan personal, ada kesolehan vertikal, maka ada pula dosa personal, dosa vertikal. Menyekutukan Allah merupakan dosa yang besar, kemudian tidak melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, tidak membaca Al-Quran, melanggar hak perintah-perintah Allah, melakukan hal-hal yang dihalang oleh Allah, ini akan menjadi dosa personal kita, dosa ritual kita kepada Allah, dosa vertikal kita kepada Allah. Dan sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, Allah berjanji, jika hambaku datang kepadaku membawa dosa yang banyak sebesar gunung, maka ketahuilah ampunanku lebih luas, lebih besar daripada gunung itu. Jika hambaku datang kepadaku membawa dosa setinggi langit, maka ampunan Allah dan rahmat Allah luasnya lebih tinggi dari langit atau dari dosa yang dibawa oleh hambanya. Dan selagi hamba itu mau meminta maaf kepada Allah, pasti semua dosa-dosanya diampuni. Nah, masalahnya adalah dosa sosial atau kesolehan sosial. Apa itu bentuk kesolehan sosial? Seluruh aktivitas baik muamalah, pekerjaan, muasyarah, pergaulan, pendidikan, aktivitas kita 95% adalah aktivitas sosial karena kita makhluk sosial. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, 90 sampai 95% aktivitas kita adalah aktivitas sosial. Dan ternyata pahala di dalam aktivitas sosial ini sangatlah besar, namun dosa dalam dosa sosial ampunannya juga sulit. Kata Allah, jika seorang sesama manusia saling berbuat salah, kemudian belum mau memaafkan, belum saling memaafkan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa keduanya. Jadi ketika kita minta ampun sama Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, Allah tidak akan mengampuni dosa kita sebelum kita sesama manusia saling memaafkan. Ada seorang yang, ya Allah saya minta ampun, kamu dosanya dengan si fulan. Maka kita harus minta maaf dulu dengan si fulan. Ketika kita dengan si fulan sudah saling memaafkan, Allah baru akan mengampuni dosa kita. Maka dosa sosial itu sulit tebusannya. Nah, apa saja yang masuk ke ranah-ranah soleh secara sosial? Tema kita pada sore hari ini adalah
kesolihan sosial dalam perspektif iman. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat mahasiswa, mahasiswi yang dimuliakan Allah, kita semua dalam aktivitas pastinya tidak ada yang pengen menyakiti orang lain, siapapun itu, baik teman kita, sahabat kita, pasangan kita, orang tua kita, adik kakak kita, saudara kita. Tidak ada satupun di antara kita yang sengaja pengen melukai hati mereka. Namun ketika terjadi interaksi sosial, baik ngobrol, bergaul, yang namanya gesekan lama-lama itu timbul percikan. Kalau kita berada di pinggir jalan terus anteng satu hari saja pasti banyak debu, pasir atau bahkan sampah yang terkena di tubuh kita. Ketika kita gesekan terus ngobrol terus siang malam bareng dengan si A si B bergonta-ganti, lama-lama akan muncul ketersinggungan. Kalau kita nggak nyinggung ya kita kesinggung. Maka kita harus menyadari siapa kita. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari status sosial, yang tidak pula bisa lepas dari kesalahan sosial, yang tidak bisa lepas dari dosa sosial. Maka sebagai sesama makhluk sosial ya, kalau guyonnya sesama makhluk sosial dilarang saling mendendam dan mendengki. Sesama makhluk sosial dilarang saling mendahului. Kenapa? Dalam dimensi sosial ini kita itu hidup kalau nggak nyinggung ya disinggung. Kalau nggak nyerempet ya diserempet. Kalau nggak ngerasani ya dirasani. Itu kita sehari-hari seperti itu. Tidak ada kita yang bisa terus mulus, nggak bisa, itu bukan level kita. Kita itu posisinya kalau nggak nyiram kesiram, kalau nggak nyikut kesikut. Pilihannya bukan masalah nyikut atau disikut atau menyikut, pilihannya saat kita tersinggung apa yang kita lakukan, saat kita menyinggung orang lain apa yang kita lakukan. Agama hadir di tengah-tengah. Saat kamu tersinggung berlapang dadalah, maafkanlah orang yang telah membuatmu tersinggung. Saat kamu merasa menyinggung, kita ini kira-kira sering nggak merasa nyinggung orang, sering nggak? Kira-kira sadar kalau kita nyinggung orang itu sering nggak kira-kira? Enggak, jarang ya. Seringnya merasa tersinggung ya. Wah, tersinggung nih saya ini. Jadi manusia memang tercipta seperti itu. Mudah merasa tersinggung, tapi sulit peka merasa menyinggung. Nah, Islam hadir dengan tuntunan kesempurnaan syariatnya. Kalau kamu merasa tersinggung, berarti ada orang lain yang nyinggung kamu, maafkan dia. Kalau kamu merasa menyinggung, mintalah maaf. Sebetulnya selesai di situ. Masalahnya adalah yang tersinggung terus loro hati. Kalau sudah loro hati terus akhirnya punya perasaan yang tidak baik, yang tersinggung, yang nyinggung cuek-cuek saja. Padahal dalam hidup ini manusia tidak bisa lepas diri dari yang namanya tersinggung. Kalau dalam Islam, dalam hidup kita, ajaran agama kita sebetulnya tersinggung itu boleh apa enggak kira-kira? Teman-teman semuanya. Tersinggung. Tersinggung boleh enggak? Manusia diperlakukan tidak baik oleh orang lain terus dia tersinggung. Atau dengan kata-kata yang tidak baik lalu dia tersinggung. Ini boleh apa enggak kira-kira? Normal, bukan boleh, normal. Ada kata-kata atau sikap orang lain kepada kita yang tidak pas, kita tersinggung. Normal. Kalau enggak tersinggung, kayu atau watu berarti. Karena kita punya hati, punya perasaan, ada orang yang perilakunya, ucapannya tidak pas, kita tersinggung. Boleh enggak dalam agama? Boleh. Jengkel, setelah tersinggung biasanya naik ke fase kedua. Jengkel, bedegel, mangkel, nesu. Ini muradiful makna, berbeda kalimatnya tapi intinya sama. Jengkel, mangkel, bedegel, nesu. Boleh enggak sih nesu dengan orang lain? Dengan istri, dengan suami, dengan teman gitu. Boleh enggak kira-kira nesu itu? Nesu boleh. Diemin umpama nesu biasanya kan males kita ngelihat orangnya males, dengar suaranya males, terus males negor. Boleh enggak sih sebetulnya batas toleransi males negor itu
atau ditegur nggak jawab itu ada batas toleransinya apa enggak? Berapa? 3 hari. Nah, kita harus pahami itu. Jadi mama ada orang tersinggung ditanya diam lumrah, tapi hanya batas 3 hari. Lebih dari 3 hari sudah dihitung dosa. Maka dalam Islam kata Rasul, la yahillu li muslimin ayyah juru akhahu fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jengkel kepada saudaranya sama muslim itu ya bisa jadi anaknya, mantunya, mertuanya, pasangannya, temennya, sahabatnya, bosnya, anak buahnya. Pokoknya sesama muslim. Nah, sudah mulai dapat ya. Pertama, tersinggung itu lumrah. Kedua, nesu jengkel itu boleh dalam batas toleransi maksimum tidak boleh lewat dari 3 hari. Terus dalam dinamika sosial, pergaulan sosial yang begitu kompleks dengan masalah, kadang politik, perdagangan, persaingan, bisnis, terus kepentingan, mengakibatkan kita punya gesekan yang tinggi sehingga terjadi tadi tersinggung, terus nesu, terus jengkel. Padahal itu masih dalam tahap wajar, tersinggung lumrah, nesu jengkel asal tidak lebih dari 3 hari, itu boleh. Terus yang nggak boleh dalam Islam itu saat kita tersinggung jengkel itu apa? Marah, kalau dalam bahasa kita ngamuk. Karena tersinggung itu naluri, jengkel itu sifat, marah itu sikap. Sikap kalau dalam ilmu grammar bahasa Arab, ilmu nahwu shorof, sikap itu namanya fi'il, kata kerja. Sedangkan jengkel itu isim, kata benda. Jengkel, mangkel, isim. Dia tidak butuh waktu. Zaman hal, madi, hal istiqbal tidak butuh. Tetapi jengkel itu karena dia sifat naluri manusia, dia tidak dihitung dosa. Yang dihitung dosa adalah setelah ada sifat jengkel dalam diri kita, ada sifat, kemudian muncul sikap atau perilaku marah. Kan orang nggak mungkin marah kalau nggak jengkel dulu. Nah, maka secara manusiawi jengkel itu boleh, tersinggung itu lumrah. Nah, yang nggak boleh adalah marahnya. Sampai-sampai orang yang mampu menahan amarah itu, kata Rasul, tempat kembalinya adalah surga. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Imran, insya Allah 133, 134 itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau di hadisnya la taghdab walakal jannah. Orang yang mampu menahan dirinya untuk tidak marah, kalau di surat Al-Imran tadi al-kadhiminal ghaidh, kadhim ini memproteksi. Kalau di tower, jadi orang yang mampu membentengi air sehingga air itu tidak rembes, itu kadhiminal ghaidh. Marahnya itu seperti air, dibentengi dengan tembok, dengan pagar, dengan tower agar airnya tidak rembes. Sebetulnya dia mampu marah dan pas banget untuk marah, pas. Bisa untuk marah, timingnya pas, semuanya mendukung, tapi dia memilih untuk tidak marah. Karena marah bukan sifat Allah. Marah itu bukan perilaku mukmin. Marah adalah sifat, ciri khas dan kebiasaan iblis. Jadi sebetulnya siapapun kita saat kita sedang marah, yakinlah saat itu kita sedang memakai atributnya iblis. Saat kita sedang marah, kita sedang memakai pakaiannya iblis. Saat kita sedang marah, kita sedang memakai mic-nya iblis. Maka apapun yang disebabkan oleh marah, saat kita marah, kita melakukan aktivitas apapun, walaupun itu baik, hasilnya pasti tidak baik. Kenapa? Awalnya sudah salah. Marah adalah sifat, pemarah itu sifatnya setan, sedangkan sifatnya Allah adalah pemaaf. Nah, kita adalah penyembah-penyembah zat yang maha pemaaf,
tentunya yang muncul dari peribadatan kita endingnya adalah jiwa yang sapakoh, jiwa yang lembut dan penuh rasa maaf. Ini perlu dilatih dalam kesolehan sosial, karena mau nggak mau kita itu kalau nggak nyinggung, disinggung. Kita nggak nyali, kita disalahi. Hidup itu begitu. Kalau nggak mendahului, nggak sengaja ya kita didahului. Di jalan kita ditempong dada, panas hati, masih batas tersinggung. Bilang panasnya sudah muncul, keluar kalimat thayyibah dari mulut kita, binatang kaki 4 keluar. Ini sudah masuk ke sikap yang kalau didengar oleh orang yang nempong kita mungkin akan tersinggung pula, bisa terjadi berantem. Kita dilatih untuk mampu mendeteksi kesolehan sosial supaya tidak timbul dosa sosial. Karena bahaya dosa sosial, dosa sesama makhluk, dosa sosial ini bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang. Coba kita lihat ada kisah orang yang soleh sosial yang tadinya naudzubillah baghiyatun minal baghoya, kemudian diampuni dosanya oleh Allah. Ada seorang wanita PSK, wanitanya PSK, yang kehausan kemudian mencari air di tengah padang pasir, lalu dia menggali sumur, saat dia menggali ada hewan yang dalam strata sosial pun rendah, yaitu anjing yang kehausan pingsan, lalu si PSK ini dengan kasih sayangnya ngambil air dengan sepatu, dengan tangannya sampai atas habis, lalu dengan sepatunya dituangkan di mulut anjing. Kita lihat coba, yang ngambil air PSK, yang untuk wadah air sepatu, yang diminumin anjing. Mana di antara tiga ini yang hebat? Kan tidak ada yang hebat sama sekali. Yang ngambilnya PSK, ngambilnya bukan pakai gelas, pakai sepatu. Kita suruh minum dari sepatu kita sendiri aja nggak mau kok. Ngambilnya pakai sepatu, yang diminumin bukan orang anjing, tapi karena itu bentuk kesolehan sosial, Allah akhirnya memanggil para malaikatnya, saksikan seorang hambaku telah berbuat demikian, dia sesama makhluk saja, tidak tega membiarkan makhluk yang lain mati, muncul jiwa kasih sayang dalam dirinya, apalagi aku Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Labelnya jelas, bismillahirrahmanirrahim, ya rahmanu ya rahim, wallahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Aku zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai malaikat saksikan si wanita ini, aku ampuni dosanya dan aku berikan hidayah untuk menjadi wanita yang solihah, mendapatkan ampunan dari seluruh dosa-dosanya. Akhirnya si wanita ini ditakdir matinya husnul khotimah, gara-gara melakukan kesolihan sosial. Bahkan di dalam kitab Naswahil Ibad ila Sabili Rosyad, Irsyadul Ibad ila Sabili Rosyad, termasuk di dalam kitab Naswahil Ibad, itu banyak sekali kisah-kisah para ulama-ulama, imam-imam terdahulu yang mendapatkan curahan rahmatnya Allah, menjadi aulia Allah gara-gara kesolihan mereka kepada binatang. Ada seorang ulama yang gara-gara gendong anakan kucing yang di tengah malam dia terlantar, kedinginan, jatuh di got, ngeongnya pun sudah ngeong yang sangat lemah, suaranya sudah merintih gemetar, diambil, ditutupi pakai handuk, dibawa pulang, dikeringkan, kemudian diminumi susu hangat, lalu ditidurkan di tempat yang hangat hingga pagi harinya sehat. Malam itulah orang itu mendapatkan anugerah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang termasuk Hujatul Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau itu mendapatkan satu predikat kewalian dari Allah gara-gara lalat yang mencelok di wadah mangsinya. Jadi seperti ini, karena masih zaman dulu itu kan masih pakai pen tutul. Jadi karena Imam Ghazali itu beliau ahli mengarang kitab. Jadi kesolehannya bukan sujud rukuknya, kecerdasan yang Allah berikan kemudian diaplikasikan mengarang atau menulis buku-buku Islam. Jadi orang kalau punya kalian menulis buku-buku Islam, kesolehannya bukan terletak pada rukuk sujud saja. Malam tahajud dihabiskan waktu untuk itikaf, nanti umat belakang nggak dapat ilmu. Maka kesolehan para penulis adalah lewat karya-karya ilmiah yang terkait dengan agama Islam. Lagi mau nutul gini nulis, ada lalat mentol, lagi minum mangsi. Meminum tinta yang ada di Kuningan itu.
Tinta itu rasanya ya seperti apa wong tinta? Baunya yo ndak enak, rasanya yo ndak enak, yang minum lalet. Imam Ghazali mau nutul begini, berhenti dulu. Ini kalau tak tutulke nanti laletnya terbang nggak jadi kenyang dia. Ditunggu sampai lalet itu glek, 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 kenyang minum mangsi. Mungkin kalau diambil pakai tangan kita cuma setetes di perut lalet itu udah perlu. Lalu lalat itu terbang. Kasih sayangnya Imam Ghazali terhadap binatang lalat ini pun menjadi pembuka pintu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya nanti kita adalah surga neraka kita pun itu akan dipengaruhi oleh dosa sosial ataupun oleh ibadah sosial kita. Kesolehan sosial kita atau dosa sosial kita itu nanti yang akan menjadi bagian salah satu kunci masuk surga dan tidaknya kita. Dikisahkan oleh Rasulullah SAW suatu saat beliau setelah sholat itu duduk-duduk sambil tersenyum sendiri, kemudian mendadak nangis sendiri, kemudian tersenyum hingga gigi gerahamnya kelihatan. Sahabat agak janggal melihat perilaku Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, ya Rasul, kenapa ya Rasul, engkau kok berperilaku aneh? Barusan aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dua orang yang berseteru di yaumil akhirat nanti. Yang satu orang ini soleh ahli ibadah, yang satu orang lagi orang biasa-biasa saja. Mereka berantem berseteru di hadapan Allah terkait dengan surga. Kenapa? Karena orang yang soleh ahli ibadah ini sudah lulus dari hisab dan dia hendak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Lalu datanglah orang yang satunya ini, kemudian dia protes kepada Allah, ya Allah, hendak dibawa kemana si fulan ini ya Allah? Lalu dijawab, si fulan karena amalnya bagus, amal solehnya bagus, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu kata orang yang tadinya, nggak boleh ya Allah, nggak bisa, saya masih punya urusan dengan dia di dunia. Apa iya? Lalu malaikat disuruh buka, malaikat buka kembali arsipnya, coba. Lalu malaikat buka arsip catatan, ternyata ada kesalahan orang ini dengan sesama manusia. Oke, kau punya kesalahan apa? Kepada si fulan, salahnya cuma dikit ya Allah. Kita gelar perkara, akhirnya digelar perkara, ternyata si orang soleh yang ahli ibadah ini pernah menyinggung perasaan si fulan di tempat umum. Memaki, merendahkan seseorang di tempat umum yang akhirnya disaksikan banyak orang. Orang yang menyaksikan ini pulang cerita kepada anak istrinya cerita kepada temannya, terus akhirnya orang satu negara dengar aibnya semua. Padahal mungkin maaf ngomongnya cuma sedikit mungkin, cuma 1-2 patah kata hinaannya sedikit, tetapi karena disaksikan oleh orang banyak, ini kalau dalam hadis namanya mutawatir ya, yang menyaksikan ribuan, kemudian yang menyaksikan ini cerita, akhirnya viral. Kalau sekarang viral. Kemudian, lalu apa yang kau inginkan? Ya Allah, begitu malu setelah si fulan ini, memang dia orang soleh, alim, ahli ibadah, aku akui. Tapi gara-gara kalimat makiannya di muka umum, aku hampir 1 tahun tidak berani keluar rumah. Setiap hari aku menangis, ya Allah. Aku hari ini mau menuntut keadilan. Aku telah dipermalukan di dunia, ya Allah. Memang aku salah, memang. Tetapi apakah orang yang salah harus dipermalukan? Ya Allah. Oke, apa yang mau kamu tuntut sekarang? Saya minta seluruh pahala seumur hidupnya, pahala kebaikannya, ditukar dengan rasa sakit hati saya. Oke, ditukar akhirnya, ditimbang. Wes cukup belum? Belum ya Allah, masih sakit. Lah ini pahalanya semua sudah kau ambil. Jadi orang yang soleh tadi zong sudah tidak punya pahala sama sekali. Sudah puas belum, masih sakit hati. Terus apa? Ya apa yang bisa ditukar lagi lah ya Allah, apa nekek? Udah gini aja, ya Allah, saya kan banyak dosa. Dosa saya dikasihkan ke dia. Nah, jadi pahalanya sudah diambil, dosanya si penuntut ini dikasihkan ke dosanya si orang soleh. Oke, akhirnya ditukar. Jadi orang soleh, ahli ibadah, ahli surga tadi berubah menjadi mendapatkan memikul dosa yang sangat banyak yang tidak pernah dia lakukan. Gara-gara dia menyakiti orang lain. Terus sudah terima,
sudah. Nah, kemudian orang ini kan melihat keindahan surga, diperlihatkan, ya Allah, itukah surga yang kau janjikan? Iya, bagi orang yang mampu membayarnya. Berarti saya sudah bisa masuk surga ya Allah. Karena amal saya, amal orang soleh tadi sudah menjadi amal saya, dan saya sudah nggak punya dosa. Surga tidak didesain untuk para pendendam seperti kamu. Kamu dapat pahala kan karena nuntut. Kamu banyak dosa. Lalu dengan apa saya bisa masuk ke surga itu ya Allah? Surga itu dijanjikan untuk para pemaaf. Jadi di sini nanti kandas kita. Surga itu tidak didesain untuk para pendendam. Surga didesain untuk para pemaaf. Tadi wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang dijanjikan masuk surga oleh Allah adalah orang yang rajin berinfak, istiqomah berinfak di saat lapang dan sempit, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dan orang-orang yang mau memaafkan orang lain. Ya udah ya Allah, kalau gitu dengan pahala ini percuma juga saya nggak bisa masuk surga ya Allah, udah gini aja lah. Si fulan aku maafkan ya Allah. Nah, ngono. Terus gimana ya Allah? Ya karena kamu sudah memaafkan si fulan ya kamu boleh masuk surga. Semudah itu ya Allah. Iya. Ya udah ya Allah, aku maafkan dia lah. Terus orang ini untuk mau masuk ke dalam surga. Dibentak lagi oleh malaikat, hei mau kemana lo? Masuk surga. Lah itu orang yang itu kenapa enggak kamu ajak? Kan dia udah kamu maafin. Dia kan udah ahli surga. Gara-gara kamu tuntut dia enggak jadi masuk surga. Sekarang karena kamu sudah memaafkan dia, kamu masuk surga. Dia pun sama, gandeng ngopol lo. Akhirnya itu yang membuat Rasul tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Orang yang bersengketa tadi digandeng, yuk mas, kita bareng-bareng masuk surganya Allah. Dari sekelumit kisah ini kita belajar bahwa ending tertinggi dari iman dan ibadah kita adalah munculnya kelembutan hati kita, mau berdamai dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Hingga seberapa tajam konflik kepentingan, konflik sosial, konflik gara-gara jabatan, bisnis, politik, dan sebagainya. Itu tidak ada artinya dibanding dengan kelembutan dan kebaikan akhlak kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah yang begitu banyak yang kita lakukan nantinya akan menjadi bumerang untuk kita saat kita banyak menyakiti orang lain dan kita tidak mau memaafkan mereka atau memberi maaf kepada mereka. Jadi kesolihan sosial adalah satu kemampuan kita memahami hidup lumrah. Lumrah itu, hidup itu kadang garing, kadang basah. Kadang kepenak, kadang enggak kepenak. Saat kepenak jangan lupa diri, saat enggak kepenak jangan memaki. Hidup itu kadang terang, kadang gelap. Saat terang jangan kita sembrono, saat gelap jangan frustasi. Hidup itu kadang mudah, kadang sempit, itu semua ngalami. Dari tingkat orang paling awam sampai orang paling soleh akan ngalami. Hidup itu kadang terasa begitu lancar, kadang terasa begitu seret. Kadang terasa begitu mudah, kadang terasa begitu sulit. Nah, kita hanya perlu memahami sulit maupun mudah semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus hanya menyadari. Dalam konteks rumah tangga juga begitu. Dalam membina hidup rumah tangga itu ada senang, ada susah. Maka bahagia itu sebetulnya bukan senang dan susah. Bahagia adalah satu kondisi hati kita yang mampu menyikapi antara datangnya saat senang dan datangnya saat susah. Kalau bahagia itu diukur dari penghasilan dan pendapatan, tentu anak kecil dan orang tua jumbo nggak akan pernah bahagia. Karena mereka nggak punya pendapatan. Mereka bisanya minta. Tapi coba kita lihat, orang yang paling bahagia kan anak kecil. Dikasih sangu 2.000, 5.000, bahagia yang luar biasa. Maka bahagia itu kondisi hati, sedangkan susah dan senang itu dinamika kehidupan. Maka kita harus bisa menjadi orang yang bahagia dalam setiap kondisi. Beruntunglah orang yang bisa bahagia dalam setiap kondisi, karena orang yang bahagia dalam setiap kondisi, ciri orang yang hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sakit, bahagianya seperti apa? Ya Allah, alhamdulillah, walaupun badanku sakit, kepalaku pening,
greges, untuk jalan lemes, terus kepala ini rasanya mau copot, sendi mau lepas, tapi aku masih bisa sholat. Ya Allah, terima kasih. Kau berikan aku sakit, namun kau tak cabut hidayah iman. Terima kasih ya Allah. Bahagia kita. Bahagia itu menyebutkan sakitnya dulu, kemudian ditutup dengan baiknya. Ya Allah, walaupun badanku sakit, walaupun hari ini aku nggak doyan makan karena mulutku pahit, walaupun tubuhku nyeri ya Allah, tapi aku bersyukur aku masih bisa sujud menyembahmu. Terima kasih ya Allah. Beda, ya Allah, aku kurang apa ini? Sholat udah, sedekah udah, baca Quran udah, wirid udah, kok masih sakit badanku ya Allah. Ini kita kan apa? Gersulo, gerangsang, nggak akan muncul syukur. Contoh gampang gini, andai kata teman-teman punya pasangan, laki-laki punya pasangan perempuan, lalu si perempuannya ngomong gini, Mas, sampean itu jadi suami memang sih tanggung jawab, perhatian, kasih sayang luar biasa, setia nggak neko-neko, tapi sampean nggak ganteng, elek, lorati nggak kira-kira? Sakit hati. Tapi coba dibalik kata-katanya, Mas, tak akui amit ya Mas, sampean memang nggak ganteng, nggak keren, tapi tanggung jawabmu, kesetiaanmu, cintamu, sayangmu melebihi segalanya. Itu loh yang membuat aku nggak bisa berpaling. Oh, langsung lompat ini suaminya. Sakit hati nggak kira-kira? Padahal kalimatnya sama. Ada unsur menjelekkan, ada unsur memuji. Tapi menjelekkannya didahulukan, ditutup dengan pujian. Itulah kata yang dimaksud dengan ittabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan itu mampu menutupi yang buruk. Jadi mama teman-teman kadang kita kan sebetulnya kita takut dosa tapi hobi. Kita tahu kalau ngerasain itu dosa tapi hobi. Nah setelah hobi sebelum ditutup rasa-rasa ini dengan membaca kalimat thayyibah hamdalah, mari kita puji dulu mama. Jadi kalau udah terlanjur keperucut tidak sengaja ngerasani, tutuplah dengan kalimat yang baik. Memang sih ya si teman kita itu memang brengsek banget, tapi anu sih tetap gimana ya, dia itu orangnya nggak tegaan. Ya orang yang paling masih sampai hari ini nggak ngesok ya cuman dia. Ditutup dengan kebaikan, dipuji di ujungnya, itu akan menutup kesan buruk. Ittabi istayyatal hasanata tamhuha. Tutuplah keburukan dengan kebaikan supaya menutupi kebaikan tersebut mampu menutupi keburukan. Ini pun begitu tadi suami. Nah, jadi ketika kita mampu memandang kehidupan ini sebagai sesuatu yang dinamis, nambah, kurang, naik, turun, banyak, sedikit, hati kita akan tenang. Hidup itu enggak selamanya kita ketemu dengan orang yang baik, kita juga akan ketemu dengan orang-orang yang tidak baik. Supaya apa? Dengan demikian itu Allah ingin melihat kebaikan kita. Karena orang yang baik sejati, dia bertemu dengan orang baik, dia tetap baik. Dia bertemu dengan orang yang tidak baik, dia tetap baik. Kebaikan sejati itu tidak akan dipengaruhi oleh faktor sosial lingkungannya, nggak mungkin. Kalau memang emas, mau disiram, direndam, pakai cairan model apapun, dia tetap menampakkan diri sebagai emas. Kalau memang emas. Sedangkan sesuatu yang imitasi, bukan emas, tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda. Orang yang baik, dia bertemu dengan orang yang baik, dia bertambah kebaikannya, akan memancar kebaikannya. Sedangkan orang yang baik, ketika dia bertemu dengan orang yang tidak baik, dia akan tetap menunjukkan eksistensinya sebagai orang yang baik. Contohnya, maaf sambil terbatuk, contohnya gini, orang yang kalau memang baik sejati, dia difitnah, dia nggak akan balas. Diolok-olok, dia akan terima, nggak apa-apa, saya maafkan, karena yang olok-olok juga muslim. Nah ini yang kita sebagai mahasiswa, teman-teman semuanya perlu belajar, siapapun itu kalau memang itu teman kita, seiman, seagama, sebangsa, setanah air, udahlah, anggap nggak ada konflik. Kita punya konflik, lawan konflik kita muslim. Karena akidah sesama muslim di atas segalanya. Kita punya konflik, kemudian
orang itu seiman seagama dengan kita, udah anggap selesai. Kenapa? Karena akidah Islam, ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan sama muslim, ini tidak hanya terjadi di dunia, bahkan di alam barzah akan ditanyakan, sampai di depan Allah, di depan pintu surga, menjadi penentu. Gara-gara gesekan sesama muslim. Kebaikan persaudaraan sesama muslim ini akan dibawa dari dunia, alam barzah, di depan pintu surga, sampai di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya belajar dari guru-guru saya, besok kowe nek dijengkeli koncomu, deloken nek koncomu itu, temenmu itu sesama muslim, lupakan jengkelmu, ingatlah saudara sesama muslimmu, maafkan dia. Kalau yang menjengkeli kamu itu bukan saudara muslim, ingatlah jika dia saudara sebangsa dan setanah airmu, maafkan dia, karena pada akhirnya jika ada konflik negara, mereka adalah temanmu di dalam membela negara. Itulah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa setanah air. Dari situ berusaha belajar, ketika tersinggung dengan teman ahlumrah, hari ini saya tersinggung dengan dia, barangkali kemarin saya nyinggung dia nggak ngerti. Yaitu enak saja lumrah. Lah uripnya orang nyinggung ya tersinggung. Saat tersinggung kita memberi maaf, saat kita menyinggung kita minta maaf. Kemudian kepada siapapun, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada teman, sahabat, jangan sampai maaf gara-gara konflik, maaf jabatan yang nggak seberapa, besanan yang nggak jadi, konflik ketersinggungan, satu persepsi kita ngomongnya apa, yang sebelah nyambungnya kemana, terus jadi miskomunikasi, akhirnya nggak kenal, nggak seteguran, lebih dari 3 hari dua-duanya sudah dosa, dan yang jelas itu mencederai ukhuwah Islamiyah kita. Padahal ukhuwah Islamiyah itu masuk kategori akidah, masuk kategori prinsip keberagamaan kita. Maka terkadang kita baik secara vertikal, baik secara ritual, namun secara sosial kita belum soleh, kita belum baik, kita masih amburadul dalam tatanan kesolihan sosial kita. Oleh karena itu, ulama mengajarkan kepada kita untuk belajar menjadi soleh, baik secara vertikal, ritual, maupun soleh horizontal, sosial. Endingnya orang-orang yang soleh secara sosial, dia mampu menepati makomnya para ulama. Ulama itu oleh Allah disebut di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di antara golongan hamba-hamba Allah adalah para ulama. Kalau melihat dari struktur redaksi kalimatnya didahului oleh kata innama, ini kalau dalam ilmu balaghah, dalam ilmu ma'ani, itu namanya qasar. Wa adawatul qasri illa innama adpun wa taqdimun kama taqaddama. Qasar itu adalah takhsisu syai'in, mengkhususkan sesuatu dengan yang lain, dengan tujuan yang tertentu, bitorikin maksusin. Jadi sesungguhnya di antara hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Bagaimana cara pandang ulama yang sebenarnya? Cara pandang ulama adalah yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Ulama itu siapa? Mereka yang mampu memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Ulama adalah hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, bias dari takutnya mampu melihat kepada yang lain itu yo manusia, yo binatang, yo siapapun, dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan menakut-nakuti atau bukan pandangan mendolimi, tapi pandangan kasih sayang. Apa bentuk pandangan kasih sayang? Kalau lihat yang salah, dia pengen nyolehkan, itu kasih sayang. Kalau lihat yang salah, nyalahkan, itu namanya bukan pandangan kasih sayang. Kalau lihat yang soleh, dia tingkatkan. Kalau melihat yang salah, dia berusaha menyolehkan. Yang pertama. Yang kedua, pandangan kasih sayang itu hanya melihat baiknya, tidak melihat buruknya. Dia berprinsip segemuk-gemuknya ikan, pasti ada durinya, sekurus-kurusnya ikan, pasti ada dagingnya.
maka ambil dagingnya, buang durinya. Karena pada dasarnya kita makan ayam, ayam kurus tetap ada dagingnya. Ayam yang gemuk tetap ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Orang-orang yang memandang dengan pandangan kasih sayang, dia akan melihat yang sisi baiknya saja, dia akan melupakan sisi buruknya. Sebagaimana seorang, pemungut sampah. Teman-teman kita yang memungut sampah. Di mata kita sampah adalah barang yang hina. Namun bagi para pemulung, sampah membawa berkah. Maka betullah kata Allah, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu ini sia-sia, hanya mungkin kita yang belum bisa melihat dari sudut pandang yang sempurna, sehingga bagi kita ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sia-sia, ada yang enggak, itu hanya persepsi kita. Sedangkan Allah menciptakan segala sesuatu dengan kebaikannya, dengan rahmatnya, tentu tidak akan pernah ada keburukan di muka bumi selagi kita mampu memandang yang baiknya saja. Jika kita hanya mampu memandang yang baik, tidak akan pernah muncul buruk, karena muncul buruk saat itu ada dalam benak kita, hingga kita membedakan ada yang baik dan ada yang buruk. Oleh karena itu, endingnya mari tetaplah berusaha jadi orang yang baik atau soleh dalam kondisi apapun, tetap berusaha menjadi soleh dalam setiap keadaan, tetap merasa belajar berbuat soleh, jangan sampai merasa kita sudah berhasil menjadi orang yang baik atau orang yang soleh. Janganlah frustasi, jangan pernah frustasi karena dinilai tidak soleh, karena yang berhak menilai soleh dan tidaknya kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Kalian masih muda, bisa dijadikan bekal agar walaupun muda tapi bijaksana, enggak gerusa-gerusu, walaupun muda tapi wawasannya luas, walaupun muda tapi bisa memberikan nilai kesejukan kepada yang lebih tua, itu menjadi mahasiswa yang luar biasa. Semangat terus, semoga Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pringsewu tetap berjaya di bawah ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.